Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Shalom. Mari Bapak Ibu kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah ini. Kepada Tuhan sajalah pujian, hormat dan sembah untuk segala perkara yang Dia nyatakan dalam seluruh perjalanan hidup kita hingga saat ini. Suka dan duka, gembira dan susah, kuat dan lemah adalah bagian hidup yang kita temui dan lalui hingga kita tiba di hari ini. Namun satu hal yang menguatkan kita bahwa Allah senantiasa beserta kita. Karena itu, marilah kita memuliakan Dia, Allah yang setia itu. Dalam tuntunan perenungan kita sepanjang minggu ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun kita yang mengikuti live streaming, dengan keyakinan iman kita berkata bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bagi kamulah anugerah, salam, dan sejahtera dari Allah Tritunggal. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur sebagai bacaan pertama pada ibadah pada pagi hari ini. Kita akan membaca Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 dan ayat 32 sampai 36. Kita akan membaca secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, Seperti lilin meleleh di tepi api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya.
Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Bagi dia berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya, suara yang hebat. Akuilah kekuasaan Allah. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Amin. Allah pun bangkit, lihatlah, musuh serang segera, jauh dari hadapannya, bagaikan asap yang fasih hilang serentak dan hancur selamanya. Hai orang beriman benar, pujilah Allah yang besar, bermazmur bagi Dia, bukalah jalan baginya, dan sambut kedatangannya dengan bersukaria. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah perintah untuk mengasihi. Markus 12 ayat 29 sampai 31 berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak tepi, walau melampaui akal kita yang fana,
Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Segenap jemaat Tuhan, baik Bapak Ibu yang mengikuti live streaming melalui channel YouTube Jemaat Kerambe, maupun kita sekalian yang berkumpul dalam ruangan gereja ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita dan tetap mendengarkan berita peneguhan anugerah Allah. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan yang menyelidiki hati dan pikiran kita, marilah kita dengan sesal dan malu mengakui dosa-dosa kita terhadap Engkau sajalah kami telah berbuat dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setia. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat yang ke-23.
walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kita akan mengungkapkan ungkapan syukur kita. Dengan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil pun dijalankan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 4. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaan-Nya mencerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Umat-Nya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Kita kembali ke ayat yang pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Ada natura yang akan kita uangkan. Ya, dan natura lah diuangkan apa teh beroncong bikinan karasibeh untuk pembangunan tawai 50 100 300 satu kali 2 kali 3 kali. Pembangunan Raabisa apun santla Labu Siam. Oh ya. Labu Siam, tawai. Pedam pitih. Apalagi itu teh mau batu-batu ki. Tawai. 50 sabu aku tokian. Isan.
Penduan, Pentalu. Birisang kaminan itu lansia, untuk lansia. Awai. Oh Buddha, 50 Buddha tahu. 50 Buddha tahu. 100 3 kali. Wah, ini siapa? Lansia siapa? Den 50 ini le. Pak Buddha komito. Beroncong. Buddha kan beroncong itu karsi be. Iya, na lansia gara-gara. Tawai. Dah mau minta wai. 50 100 Bentalun. Kurang semangat teman-teman dan nenek Kevin napa sulit untuk lansia. Tawai 50 pisan. Penduan 100 pisan. Penduan Pentalun. Ya, yang tentu natura tu kita nala kataan lan di gua kurang semangat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan Engkau telah menggerakkan kami untuk melibatkan diri di dalam memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati apa yang kami telah berikannya Tuhan, agar dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya. Juga yang masih ada pada diri kami masing-masing, Tuhan berkati dan ajar kami untuk menggunakan dengan baik. Ini permohonan kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, sauti kami yang berseru kepadamu. Kami datang bermohon kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nyanyi dari Hidung Jemaat 289 ayat 8 dan ke-9. Tuhan pencipta semesta. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan
Sebelum ketiga pelayan Tuhan yang kedua, ketiga, dan keempat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Karena Allah senantiasa memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami boleh nikmati. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh duduk sejenak menghadap hadirat Tuhan dalam persekutuan, baik jemaat-Mu yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing atau di tempat yang lain, maupun jemaat-Mu yang berkumpul di dalam ruangan gedung gereja Jemaat Karambe. Kami telah menaikkan puji-pujian kami telah bersyukur atas segala nikmat Tuhan yang Tuhan sudah boleh nyatakan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan oleh ketiga pelayan pada saat ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan, pegangan yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pembacaan yang kedua dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Kemudian 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa
saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan besar
di hatiku, dari hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah pasrah penuh bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kita patut menaikkan puji dan syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang boleh kita alami. Sehingga pada saat ini ada peluang-peluang anugerah yang Tuhan senantiasa anugerahkan bagi kita semua. Sehingga kita boleh berkumpul secara khusus di dalam gedung gereja Jemaat Karambe, bahkan Bapak Ibu yang mengikuti live streaming lewat channel YouTube Jemaat Karambe. Kita juga bersyukur ada beberapa anggota jemaat kita yang beberapa waktu yang lalu telah mengalami pergumulan sakit penyakit dan dirawat di rumah sakit dan saat ini boleh bersama-sama dengan kita. Selamat kepada Bapak Petepakan yang sudah boleh keluar, kiranya pemulihan penguatan tetap Tuhan alami. Juga saudara kita Bapak Melvin yang beberapa waktu yang lalu telah mengalami operasi di Jakarta dan boleh pagi hari ini bersama-sama dengan kita. Kiranya boleh memperoleh pemulihan sehingga sehat kembali, dan semua kita yang masih dalam pergumulan-pergumulan dan pemulihan kita tetap berdoa semoga Tuhan senantiasa menopang menuntun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu pergumulan yang dialami dalam kehidupan kita dan menjadi bagian dalam kehidupan kita yaitu kekhawatiran, ya. Dan tidak ada seorang pun yang lepas dari persoalan ini. Sabab anak tahu yang tak aman aden khawatir, tanda miki tahu, ya. Dan ini adalah merupakan satu bagian dalam kehidupan kita. Ini juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dalam perjalanan jemaat Tuhan, pergumulan baik yang diakibatkan oleh penindasan, baik yang diakibatkan oleh sakit penyakit, bahkan kematian, itulah yang mewarnai perjalanan kehidupan. Sehingga dari keempat pembacaan kita yang kita baca, baik yang kita baca secara berjemaah dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 20 dan ayat 32 sampai 35, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 14, dan kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 14 sampai pasal yang kelima ayat 6 sampai 11, dan Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 memberikan kita satu tema untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiran, sorongan itu mintu kama susam. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menyerahkan kepada Tuhan segala kesusahan dan kekhawatiran kita? Karena kita tidak mampu untuk lepas tanpa campur tangan daripada Tuhan dalam setiap pergumulan kita, ibu bapak, saudara-saudara. Sehingga dengan firman Tuhan ini kita menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak mampu untuk menyelesaikan pergumulan dan kita tidak terlepas dari segala kekhawatiran kita. Dan kita boleh memahami bahwa Allah tetap setia memelihara umatnya. Mari kita melihat di dalam keempat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 68, ini merupakan
satu doa dari pemazmur tentang bagaimana wajah Allah yang dinyatakan bagi orang Israel. Kata panin dari ayat yang kedua dari terjemahan ini yaitu wajah Allah. Orang-orang yang fasik tidak pernah melihat wajah Allah. Tapi orang-orang yang menurut kebenaran firman Allah akan memancarkan wajah Allah dalam kehidupan. Sehingga firman Tuhan berkata, di wajahmu kulihat wajah Allah. Karena ada pancaran Allah dalam kehidupan ini. Dan selanjutnya pemazmur menyerukan supaya umat menyembah dan menyanyikannya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur ini dari ayat yang ke-5 sampai 10, mengapa? Karena Allah itulah yang punya kuasa, dikatakan dia berkendaraan di atas awan-awan, berarti dia mempunyai dan berdaulat atas segala kehidupan. Dan berkuasa atas jagat raya. Yang kedua, bahwa dia pembela bagi anak yatim, para janda, dan orang-orang yang dimarginalkan atau dipinggirkan. Yang ketiga itu ayat 6, yang ketiga dalam ayat 7. Dia menyediakan tempat bagi para tunawisma, bagi orang-orang yang dipinggirkan, bagi orang-orang yang tidak mempunyai tempat di tengah-tengah dunia ini. Dan dia membebaskan tawanan. Ayat 8 sampai 10 ini, dia juga yang berdaulat untuk memberkati seluruh alam lingkungan tanah, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan yang menjadi sumber yang kita butuhkan, ibu bapak saudara-saudara. Inilah seruan mengapa pemazmur katakan, pujilah dia, mazmurkanlah, karena itulah yang Tuhan. Kita melihat bagaimana kisah para rasul bercerita dalam narasi yang diceritakan di sini, kenaikan Yesus ke sorga dan diminta kepada murid-muridnya untuk tetap menanti melalui kesehatan, melalui doa, dan dikatakan dengan pikiran yang sama, yaitu menuju kepada Kristus. Dalam 1 Petrus kita melihat tema ini adalah penderitaan orang-orang percaya. Petrus datang untuk menguatkan mereka yang sedang diejek, yang sedang dipinggirkan, bahkan yang sedang tidak diberikan apa-apa. Kalau kita membaca yang lalu, dia anggaplah satu kebahagiaan jika kamu menderita karena Kristus, bukan karena perbuatan kita. Iya. Dan dia datang ini supaya mereka dalam kondisi ini, jemaat ini tetap bertahan dan berpengharapan. Inilah yang menjadi kekuatan kita, ibu bapak saudara-saudara. Dan Injil Yohanes inilah satu doa syafaat dari Tuhan Yesus untuk semua orang yang percaya. Karena Tuhan tahu bahwa tanpa campur tangan, tanpa kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya, kita gampang ada di dalam pergumulan dan kekhawatiran. Siapakah di antara kita yang tidak khawatir pada saat ini? Ya? Semua kita khawatir dalam hidup ini. Ya. Semua kita bergumul dalam hal ini, siapapun. Jadi biasa tarangi kianu, aku tak ebang aku apa, aku tak nggak sih aku pikiri. Dan dia mau kami tahu toh, kita mi mata nggak sih mak pikiri. Iya. Tahu-tahu nih kita. Iya. Yang digirik lah, kok digirik jomai mau-maunya. Tetapi kalau kita masih bisa berpikir, bergumul, itulah satu dinamika ya dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berdoa untuk jemaat. Doa sahabat Tuhan Yesus ini dua. Pertama untuk dirinya sendiri, ayat 1 sampai 5 dalam Injil Yohanes pasal 17, dan dia berdoa untuk setiap orang yang ada padanya. Apa doa? Isi doa Tuhan Yesus untuk orang yang percaya. Ya. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita lihat di dalam pembacaan kita. Ya. Yang pertama, supaya mereka dipelihara oleh Tuhan. Ini luar biasa. Ya. Ini doa Tuhan Yesus
untuk para murid-muridnya dan setiap orang yang percaya kepadanya. Ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya. Kita ada dalam dunia dan kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan. Ya. Di rumah kita bergumul dengan keluarga kita. Ya. Di kantor kita bergumul dengan pekerjaan dan teman-teman kerja kita. Ya. Dalam perjalanan kita dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang tidak membutuhkan pergumulan. Sehingga dia katakan, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama." Tuhan berdoa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Supaya kita tidak terhilang, supaya kita mampu. Dan inilah yang dikatakan Petrus kepada jemaat-jemaat supaya kita kuat. Kata yang dipakai di sini dalam pencobaan ini seperti nyala api kalau diterjemahkan. Pencobaan itu seperti api yang menyala yang akan membakar kita. Tetapi dengan kuasa daripada Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara, Dia memeliharakan kita. Penderitaan yang kita alami itu dianggap sebagai hal-hal yang lumrah dan biasa. Sehingga kita mampu untuk menjalaninya. Ya. Karena Tuhan juga katakan, setiap pencobaan-pencobaan yang diperhadapkan pada kita jika kita ada dalam Kristus itu semacam pencobaan-pencobaan biasa saja. Ya. Itu lumrah saja dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Itu doa yang pertama daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus berdoa supaya kita dikuduskan di hadapan Allah dari cemar dan dosa dunia ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Ya natoraya maakadan aku dilese di dudung tuyona dosa sia kesalahan. Dan itulah tujuan Kristus datang dalam dunia ini supaya Dia mati dan bangkit dan memberikan kita pengudusan dengan darah yang tercurah. Ya. Dikatakan bahwa kita ini tidak lagi dibeli dari barang-barang yang panah, emas dan perak, tetapi dari barang yang berharga, itu darah Yesus sendiri. Darah Tuhan sendiri luar biasa kasihnya. Ya. Ini penting, Ibu Bapak Saudara-saudara. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka itu menjadi milikmu, dan dikatakan mereka dikuduskan di dalam Kristus. Kemudian Yesus berdoa supaya kita dipersatukan. Ini penting ya. Karena dosa umat manusia hidup dalam keegoisan. Karena dosa manusia mementingkan dirinya sendiri. Karena dosa kita pamrih dalam setiap hal. Ya. Ini penting. Ini satu Yesus pada saat Dia berdoa bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Dan biarlah kita menjadi satu adanya. Ya. Kalau kita tidak bersatu dengan Kristus, kita gampang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Seperti anak domba yang tercerai dari kumpulannya, gampang sekali diterkam oleh binatang-binatang buas. Allah menginginkan kita supaya kita dipersatukan, supaya satu dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Dan dikatakan kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini menjadi umat ketebusannya. Ini penting, Ibu Bapak Saudara-saudara. Dan kita sungguh menerima apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Ini doa. Dan doa yang terakhir kita lihat di sini, 4 doa di sini. Yang penting adalah supaya kita semua dipermuliakan. Ini penting, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Karena Tuhan katakan kita sudah diberikan hidup yang kekal. Dan kita dalam dunia ini masih bergumul karena kita ini masih mempunyai tubuh yang panah, tubuh yang ringkih dan lain sebagainya. Ya. Ini penting, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tapi pada saatnya kita dipermuliakan dan kita akan bersama dengan Tuhan. Inilah pengharapan yang diberikan bagi kita dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Walaupun realitas hidup kita ini, kita hidup di dalam
pergumulan dan kekhawatiran dengan berbagai-bagai hal. Tapi dengan pengharapan itu kita mampu untuk menjalani dan kita terlepas dari kekhawatiran dan pergumulan. Ya, inilah ya ibu bapak saudara-saudara, apa yang harus kita nyatakan dalam hidup kita ibu bapak saudara-saudara. Ya, ini penting. Mari, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita harus ada respon tentang kasih karunia Allah. Banyak orang hidup dalam pergumulan karena tidak mau menyerahkan bebannya itu kepada Tuhan. Banyak orang tertekan di dalam berbagai hal oleh karena dia tidak mau. Ya. Banyak juga orang yang masih tetap mempunyai kepahitan karena dia tidak mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya. Sehingga kepahitan itu bukan lagi hal, tetapi itu membawa duri-duri yang senantiasa membuat dia dalam pergumulan dan kekhawatiran. Tuhan sudah luar biasa, Tuhan kita ibu bapak saudara-saudara. Dia berdoa bagi kita. Walaupun dia sudah meninggalkan, dia ada di sorga, tetapi tetap dan kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan kita kekuatan. Allah mana seperti Allah dia. Tidak seperti Allah lain atau nabi-nabi lain kita tetap mendoakan dia harus ini supaya diselamatkan. Tidak. Dia tetap berdoa. Bahkan dikatakan dalam kitab Roma, setiap doa-doa kita sebelum keluar dari bibir dan hati kita, Allah sudah tahu apa, dan Roh itu membawa kepada Allah. Luar biasa Allah kita ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita merespon kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan kita katakan, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dia memberikan supaya fanin Allah, wajah Allah itu memancar dalam kehidupan kita. Dan kita mampu untuk menjalani kehidupan ini. Ya, banyak orang kalau punya masalah, dia tidak serahkan kepada Tuhan. Tak apa, di popema tu lalu medsos. Nah, kami itu matumbo miratin doa anu teh. Ya, ada apa? Atau ini. Salah sidik galau. Oh. Jadi kau matumbari galau nak wah. Lenduk tomara jong oloku. Oh, orang yang gila lewat kok kamu yang galau. Oh. Ada banyak dalam kehidupan kita seperti itu. Walaupun hidup ini penuh dengan basa-basi, dan hidup ini bukan basa-basi, tetapi mari ibu bapak saudara-saudara, Allah tetap mendoakan kita. Yesus Kristus mendoakan kita supaya kita dipelihara. Ya, Allah senantiasa mencukupkan hidup. Yang tersulen tangga-tangga itu kita tersarani. Ya dari dulu. Ya kemana-mana. Jarang itu tahu orang meminta-minta. Sebab mungkin juga nakwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tahu? Jadi ini teraya dan mereka tahu melaku. Ya. Karena itu iman kita mendasarkan. Ya. Kecuali kalau kebombuan atau apapun. Ya, tetapi orang yang normal dan ini tak siapa tetap tiro di Makaleran tepo kecuali pendatang yang ini atau orang-orang yang tidak sehat atau tidak sempurna secara fisik. Ya. Kita dikuduskan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Walaupun kita bergumul dalam dosa, natur kita berdosa, tapi Allah telah menguduskan kita. Kita dipersatukan, kita satu sebagai saudara seiman. Ya. Dan kita satu antara Bapa kita. Oleh sebab itu kita tidak lagi memanggil Tuhan Allah itu Tuhan kita, tapi kita mengambil Bapa karena dia adalah Bapa kita. Karena kita telah dipersatukan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Dan ada saatnya kita dimuliakan, dan inilah tubuh kemuliaan, inilah kehidupan yang mulia akan bersama dengan Kristus. Mari ibu bapak saudara-saudara, kita serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, pergumulan kita kepada Tuhan. Seberapa apapun pergumulan, jika engkau serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, pergumulan-pergumulan itu
pergumulan kecil, dan Allah dan kau mampu untuk menjalaninya. Ada amin Ibu Bapak? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala sejenak. Setiap orang pasti mengalami kekhawatiran. Setiap orang pasti mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan Yesus tetap berdoa bagi kita, supaya kita dipelihara, kita dikuatkan, dan kita dimampukan dalam menjalani kehidupan ini. Serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada tangan Tuhan. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Jika Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan dan kekhawatiran datang, yakinilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada. Tuhan berkata, aku selalu berdiri di pintu hatimu dan pintu rumahmu. Jika engkau membuka, aku akan masuk dan hidup bersama, supaya kita mampu untuk mengalahkan segala pergumulan-pergumulan. Bahkan Tuhan berkata, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, pergumulanmu, letih lesu, karena Allah akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari segenap jemaat Tuhan kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kita amini. Allah tidak pernah meninggalkan, Allah selalu bersama dengan kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menopang menuntun. Kita berdoa untuk segala rencana-rencana kehidupan kita. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 15 sampai 21 yang berulang tahun, dan berdoa untuk perjalanan 1 tahun umur ke depan Tuhan senantiasa menopang menuntun. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga almarhumah Ibu Lois Vandin yang keluarga telah kuburkan. Juga kita berdoa untuk keluarga besar Bapak Immanuel Seru yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Tuhan senantiasa topang dan telah selesai mengalami operasi leher di Jakarta dan boleh bersama dengan kita. Juga kita berdoa untuk rencana pembangunan, jika Tuhan berkenan mungkin besok para tukang sudah mulai mengerjakan, bahan-bahan sudah mulai terkumpul di sekitar gereja, dan boleh membangun gedung gereja ini, dan kita yakin bahwa satu saat gedung ini selesai dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga berdoa untuk rencana pendirian PAUD, dan mungkin semester ini atau tahun ajaran ini sudah mulai menerima anak-anak untuk dididik di Jemaat Karambe. Juga yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan maupun juga yang sementara dirawat di rumah sakit, kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga kita berdoa untuk jemaat yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, Ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Tuhan telah memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami nikmati di dalam ibadah yang kedua pada saat ini. Kami telah mengangkat puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu telah merefleksikan melalui khotbah. Walaupun hamba-Mu tidak mampu menjelaskan lebih dalam dan luas dari makna kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Roh Kuduslah yang akan memeteraikan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk memahami rencana Allah, keinginan Allah, kerinduan Allah, dan kami senantiasa berpaut dan hidup bersama dengan Allah, sehingga kami mampu memancarkan wajah Allah di tengah-tengah kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat, bahkan mampu untuk menjalani setiap pergumulan-pergumulan yang kami boleh alami di tengah-tengah dunia ini.
Juga pada kesempatan ini kami berdoa dan bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 15 sampai 21, dan 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopanglah mereka sehingga iman kami semakin kokoh kuat dan saudara-saudara kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga boleh bersyukur bersama dengan keluarga besar almarhum Ibu Lois Pandin yang Tuhan sudah tolong tuntun sehingga boleh dikuburkan jenazah ibunda terkasih dan keluarga sudah pada kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati. Bahkan kami bersyukur atas segala topangan tuntunan Tuhan dari keluarga ini untuk mendukung pelayanan melalui persembahan di tengah-tengah jemaat. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Bapak Melvin, Bapak Immanuel Seru, yang Tuhan telah tuntun sertai sehingga boleh menerima perawatan dan operasi, dan saat ini boleh bersama-sama dengan kami, dan dalam masa-masa pemulihan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dengan orang tua kami Bapak Petepakan dalam beberapa waktu bergumul, bahkan dirawat di rumah sakit, dan pagi ini boleh bersama dengan kami dalam ibadah. Berkati dan topangnya Tuhan untuk pemulihan. Demikian juga yang sementara masih bergumul dengan sakit penyakit dan juga dalam masa-masa pemulihan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kami berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Bassa, orang tua kami Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Heni Bugis, Bungin yang dirawat di Makassar, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Bapak Indam, Bapak Yohanes Taulabi, Mama Ando, Bapak Yopi, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Riel, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando yang akan mengalami operasi pada tanggal 28 di Makassar. Tuhan senantiasa memberkati seluruh rencana-rencana ini. Alicia dan Alfiano yang sudah keluar dari rumah sakit dan dalam masa-masa pemulihan. Orang tua kami Bapak Markus Kapak Simba yang sementara ada di Palopo. Juga kami berdoa untuk yang tidak sempat kami sebutkan, kiranya Tuhan akan menjamah menopang mereka, memberkati seluruh makanan, minuman, dan obat-obat sehingga boleh dipulihkan. Berkati keluarga mereka yang mendampingi mereka sehingga senantiasa boleh merasakan kasih dan anugerah. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai mengalami kematian. Kami berdoa ya Tuhan, baik yang sementara disemayamkan maupun yang sudah sementara dalam persiapan pemakaman, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha, bahkan yang bekerja di sawah ladang mereka, Tuhan senantiasa berkati sehingga boleh menjadi berkat bagi mereka. Yang dalam usia lansia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada banyak yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit karena faktor umur dan ketuaan. Kiranya Tuhan hiburkan, kuatkan sehingga mampu berdamai dengan perkara ini ya Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kami yang sementara merenda masa depan mereka, baik dalam masa pendidikan, baik juga yang sementara mencari pekerjaan, maupun juga yang sementara mencari pasangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan 1 minggu ke depan dalam ibadah rumah tangga dan OIG dan juga pelayanan insidentil. Secara khusus rencana pemberkatan perkawinan Abdi dan Yanses kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pada tanggal 27 di Jemaat Karambe. Biarlah ini semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada pekerjaan yang akan kami kerjakan atau kami akan mengunjungi keluarga kami. Tuhan senantiasa topang tuntun kami sehingga kami boleh menikmati hari ini dalam tuntunan penyertaan dan damai sejahtera dari Tuhan.
Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah. Secara khusus dalam menghadapi tahun-tahun politik, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan menjaga kami sehingga kami senantiasa hidup dalam persatuan, keamanan, dan boleh saling menopang, menuntun. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, inilah kerinduan-kerinduan dan syukur kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus oleh Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mohon perhatian kita sejenak terhadap beberapa penekanan warta dan tambahan warta. Tapi sebelumnya itu diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin kita pada ibadah yang kedua, dan juga kepada segenap Majelis Gereja kelompok Karasik B, organis dan song leader serta operator LCD. Tuhan memberkati. Yang pertama, penekanan warta. Persiapan bersama liturgis dan pelayan firman PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan Senin 22 Mei 2023 pukul 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Awal Sunarsi Luden STH. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 24 Mei 2023 pelayan Penatua Aman Singkali melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang ketiga, pemberkatan perkawinan Saudara Yannes Pasodan dengan Saudari Abdi Mengesu Kapak, anak Bapak Markus Kapak Simba dan Ibu Martina Salama, Sabtu 27 Mei di Jemaat Karambe pukul 9.30. Resepsi pernikahan di Hotel Hiltra Rantepao pukul 12. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG, dan anggota Jemaat Karambe. Yang keempat, persiapan bersama untuk pelayanan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Mei pukul 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Hendra STH. Dan tambahan warta, ibadah pertemuan bulanan dan pemeriksaan kesehatan lansia dilaksanakan hari Rabu 24 Mei 2023 pukul 9 pagi. Diharapkan kehadiran semua lansia Jemaat Karambe. Demikian penekanan warta dan tambahan warta. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Ya, disampaikan juga bahwa pertemuan bulanan PWGT Klasis Kesuk Malenong hari ini setelah ibadah di Jemaat Buntu Limbong. Jadi dimohon kepada anggota PWGT Jemaat Karambe untuk ikut di dalamnya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai ke-7 sebagai petunjuk hidup baru. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu.
di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidup. Segenap jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidup karunia-Nya dalam iman, pengharapan dan kasih, bahkan serahkanlah segala cemas, takut dan khawatirmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara hidupmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 241 ayat 1 dan 2. Tak tahu akan hari esok. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi agungan, dan bebanku makin ringan, makin dekat yang baik. Di sana lah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan